Udah kerjanya, ayo syuting. Del. Hai, ya ampun, balik lagi sama gue Della di sini. Dan hari ini gue akan wawancara Presiden Direktur Astra, Bapak Priyono Sugiarto. Oh my god, ini tuh kayak dari 40 tahun yang lalu gue idam-idamkan gitu guys. Belum. Umurnya belum sampai. Ya juga sih, umur gue baru 16 tahun. Tapi jangan lupa klik dulu like dan subscribe. Dan juga jangan lupa komen ya, karena akan ada video-video menarik untuk kedepannya. Gue siap-siap dulu ya. Sebagai insan Astra YouTuber, gue mau pakai dulu nih jaket kebanggaan gue. Selamat siang Pak Fri. Selamat siang Della. Saya minta waktunya ya Pak buat ngobrol-ngobrol sebentar, boleh dong Pak? Tentu. Pak, saya mau nanya nih, Bapak kan sudah 10 tahun menjabat sebagai Presiden Direktur Astra. Apa sih Pak turning point-nya Bapak sampai bisa menjabat di jabatan yang tertinggi nomor 1 di Astra? Kalau itu agak susah jawabnya karena kan pemegang saham yang menunjuk ke saya. Tapi ada cerita sedih sebenarnya pada tanggal 20 Januari 2010 itu my predecessor Pak Michael pass away. Jadi pada saat itu pemegang saham keesokan harinya meminta saya untuk menjalankan tongkat estafet berikutnya menjadi pemimpin Astra. Oh, seperti itu. Ya. Iya sih, cukup menyedihkan dan pasti mengejutkan sekali untuk seluruh insan Astra ya Pak saat itu. Tentu saja kami semua kan tidak menduga ya, kita semua tidak menduga, tetapi ya siap tidak siap karena Astra besar pada saat itu sekitar 140-an perusahaan dan karyawannya pun sekitar 140.000 ya. Tugas itu ya walaupun tidak mudah pada hari-hari pertama tapi harus dilaksanakan. Tetap harus diemban ya Iya, Pak? tentu saja. Ya. Nah Bapak nih sebagai seorang Presiden Direktur tentunya pasti menjadi sosok inspiratif bagi lebih dari 200.000 karyawan Astra. Iya. Kalau Bapak sendiri nih, siapa Pak sosok yang menginspirasi hidup Bapak? Saya ini 30 tahun ini di Astra. Mungkin umurnya Della belum sampai 30 Iya tahun. Pak, 3 tahun lagi Pak. Iya, oke. 30 tahun di Astra ini banyak suka duka dan saya lihat begitu banyak tokoh-tokoh yang istimewa di Astra ini. Kalau boleh saya sebutkan salah satunya adalah Pak Teddy Rahmat. Saya melihat beliau ini suka sekali bekerja. Sampai hari ini pun beliau masih bekerja. Ya, senior saya ini. Dan juga beliau ini anak buahnya pun begitu inspired by him sehingga tanpa sadar mau bekerja buat beliau tanpa ya istilahnya tanpa saya kalau bilang nggak pamrih kan nggak bener ya, semua terima gaji terima bonus tapi ingin bersusah payah untuk Astra dan kami juga berharap itu bisa berlanjut dan itu salah satu sih karena setiap orang kan pasti punya kekuatan tetapi juga punya room for improvement dan saya lihat tuh begitu banyaknya tokoh-tokoh di Astra dengan kekuatan-kekuatannya ya. Jadi saya coba ambil kekuatan-kekuatan mereka, saya gabungkan jadi satu karena saya juga sudah cukup lama di Astra, 30 tahun. Jadi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik saja, itu saja. Dan menjalankan tugas sebagai nahkoda kapal Astra ini. Wow. Nah jadi untuk semuanya, semoga kedepannya bisa menjadi leader yang dicintai oleh timnya ya, seperti Pak Pri ini. Nah berikutnya Pak, Astra ini kan memiliki goals untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Kenapa sih Pak, kok goals Astra ingin menjadi perusahaan kebanggaan bangsa? Ya tadi seperti saya katakan Della tahun 2010 mendadak tanggal 21 Januari siang saya diminta untuk menjalankan Astra. Beberapa minggu kemudian saya kumpulkan tim yang kalau istilah kerennya President Office, tapi saya nggak punya President Office, jadi tim komunikasi saya dan di situ ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Bapak sebagai nahkoda kapal ini mau dibawa kemana? Nah itu perkataan yang namanya pride of the nation. Saya ingin Astra ini menjadi satu contoh perusahaan kebanggaan Indonesia itu muncul di situ. Jadi itu sesuatu yang spontan yang tidak direncanakan.
karena saya ditanya, Bapak mau bawa kapalnya kemana? Biasa kan dites dulu kalau orang-orang baru-baru itu jadi nahkoda. Walaupun sebelumnya saya udah 10 tahun menjadi direksi Astra, jadi sebenarnya saya bukan orang baru juga 10 tahun jadi direksi Astra. Pada saat itu ditanya. Jadi saya katakan ingin sekali bahwa kalau ada orang melihat Astra itu adalah ya ini loh contohnya buat Indonesia dan lain-lain. Dan karena saya melihat juga ada beberapa contoh di luar negeri kayak Singapura, mereka bangga dengan Singapore Airlines. Orang Singapura, orang Korea itu bangga sekali dengan Samsung karena mereka merasa Samsung itu adalah the best, dan indeed mereka itu berhasil menjadikan Samsung menjadi kebanggaan mereka. Saya berpikir kenapa tidak Astra dari segi manajemennya, dari segi sustainability-nya dan lain-lain dan lain-lain. Oke, jujur saya juga bangga sekali loh Pak sebagai insan Astra ini bisa berhasil masuk ke perusahaan sebesar ini. Bersyukur. Nah berikutnya Pak, kalau dalam mengambil keputusan, Bapak kan ini pengambil keputusan tertinggi. Biasanya apa sih Pak yang bikin sulit untuk memutuskan sesuatu Pak? Gini, dalam karir saya 30 tahun di Astra ini, yang paling saya rasakan susah adalah pada waktu kami, bukan saya saja sebagai pimpinan perusahaan, anak-anak perusahaan Astra itu harus melepas orang pada waktu krisis moneter. Jadi itu adalah satu momen di mana kita bisa merasakan kesedihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ini kalau memimpin itu harus dengan hati kan, harus dengan empati kan. Melihat mereka menggantungkan nasibnya ke Astra, tetapi Astra harus melepaskan mereka. Maka dari itu dulu pimpinan tertinggi di Astra juga memberikan sedikit leeway, allowance untuk memberikan mereka paling nggak bisa hidup sekian lama. Tetapi mudah-mudahan saja kejadian-kejadian itu tidak terjadi lagi. Makanya kami semua termasuk Anda berjuang agar Astranya itu tetap berkembang. Kenapa? Kalau Astranya berkembang kan tidak perlu merilis orang. Oh iya. Ya, jadi itulah yang saya kira siapapun pimpinan bisnis unit Astra yang sekarang sudah 235 unit ini harus berjuang keras untuk supaya perusahaannya berkembang sehingga Mara bisa create employment, bukannya rilis sumber dayanya. Itu kejadian-kejadian itu saya tidak ingin terulang lagi. Mudah-mudahan saja tidak terulang. Ya. Mudah-mudahan ya kita semua juga berdoa dan turut bekerja keras. Pak, selama 30 tahun nih Bapak bekerja di Astra, pasti pernah dong Pak bosen lah, jenuh, lelah, ada demotivasi seperti itu. Itu apa ya Pak tips dan triknya? Karena kita nih sebagai generasi rebahan nih Pak disebutnya suka kadang-kadang males mau ngantor, males mau ngerjain sesuatu. Kenapa ya? Itu dia Ketawa Pak. Dela. Iya. Saya sendiri nggak merasa gitu. begitu loh. Saya kerja dari dulu. Nggak tahu sebelum di Astra kan saya di Mercedes-Benz. Ya kebetulan jam kerjanya kan sama 7:30. Tapi dari dulu sampai sekarang saya rasa saya nggak pernah merubah jam kerja saya. Jam 7 ada di kantor. Jadi Jadi ya menurut saya motivasi itu kan harus datang dari diri sendiri kan. Dan jangan lupa kalau Anda mencari motivator, suruh jingkrak-jingkrak, suruh ini itu nggak ada gunanya karena itu harus datang dari diri sendiri. Dan Anda yang paling penting adalah menyukai pekerjaan yang diberikan kepada Anda. Dan belum tentu pekerjaan itu yang Anda diberikan kepada Anda itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pada dasarnya kalau kita berusaha menyukai pekerjaan, ya bekerja dengan passion itu atau tidak lain. Jadi saya mau nanya sama Dela deh, kalau Dela cuti ya itu bolak-balik sudah habis cuti lebaran seminggu 10 hari itu kapan ya gua masuk ya, kapan bisa ketemu sama teman-teman? Iya bener banget. Bener kan? Bener. Itu berarti Anda menyukai pekerjaan Anda itu. Jadi bunuhlah yang tadi ada moody segala macam karena in the end kita harus deliver and deliver. Kalau itu ada, saya tadi kan Dela nanya, kapan Bapak merasa jenuh segala. Sampai hari ini alhamdulillah enggak tuh. Wow. Karena saya menyukai pekerjaan yang diberikan kepada saya ini. Dulu sebagai tukang batu, tukang kayunya, jualan mobil, 10 tahun pertama di Astra, 10 tahun kedua sebagai direksi di di holding company Astra, dan 10 tahun terakhir ini saya sudah menjalin sebagai grup CEO. Enggak lelah. Jadi
istilahnya kalau kemarin tadi malam ada acara Astra, pulang kan jam 10 malam kan. Tadi latest setengah 8 saya sudah ngopi sama Pak Pongki. Karena apa? Karena kesukaan tadi. Kalau karena kesukaan pasti nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungannya. Karena suka, karena passionate kepada pekerjaannya. Oke, jadi jangan lupa ya semuanya, cintai pekerjaanmu, cintai apa yang kamu lakukan. Karena kalau kita udah suka dan cinta sama sesuatu, pasti apapun itu pasti akan kita kerjakan, ya nggak sih? Nah berikutnya nih Pak, kalau Bapak dalam waktu luang Bapak, apakah Bapak misalkan suka mendengarkan musik, atau malah membaca buku untuk mengisi waktu-waktu luang Bapak, atau malah riset sesuatu gitu Pak? Riset sih enggak, saya punya tim yang kuat di corporate planning Astra. Tapi yang paling penting itu kita tahu kapalnya mau dibawa kemana dan kita tahu apa yang kita mau. Betul. Jadi katakanlah saya diminta jadi speaker, nah itu saya minta kepada Bu Fili, saya minta ini karena kita tahu apa yang kita mau kan, ya. Yang saya lakukan ya dengerin musik, menonton Netflix, baca koran, baca majalah. Kalau saya sudah penat ya karena saya suka otomotif, saya baca majalah mobil, klasik car, apapun, browsing, etc. Tetapi Indian itu cuman sebagai pelengkap dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada saya, tanggung jawab kepada saya. Termasuk kalau saya boleh katakan kadang-kadang kita baca sesuatu dan kita mencoba merefleksikan as if itu di Astra, as if itu di Indonesia. Ya, kejadian-kejadian ini, kejadian-kejadian itu. Satu yang saya boleh kasih tip kepada anda yang masih muda ya. Jadi kalau membaca jangan sekedar prolog, epilog terus nggak tahu apa. Skimming gitu ya Pak. Yang paling penting adalah menganalisa. Saya setiap kali membaca, apakah itu koran, Financial Times, Wall Street Journal atau apapun, kita menganalisa why-nya. Kalau kita bisa menganalisa, itu udah one step ahead nanti, dan itu berusaha untuk dicamkan kenapanya, ya karena in the end kita dikaruniai Tuhan otak yang bisa berpikir dan harus diasah terus. Jangan di otak dibiarkan malas. Kalau dibiarkan malas kan baca yang enak-enak, ringan-ringan aja, ya itu ada saatnya baca yang ringan-ringan tadi, hobi-hobi Anda ya. Yang satu memasak, yang satu olahraga, ini itu enggak apa-apa. Tapi itu just the bonus. Ada mainstream yang harus dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab kita di kantor. Berarti emang selain membaca bacaan ringan kayak yang biasa suka baca novel ciklit lah, udah kayak gitu roman picisan, jangan lupa baca juga buku-buku yang memang berarti dan berbobot. Jadi kita bisa melatih otak kita buat menganalisa sesuatu. Nah Pak, kalau Bapak sendiri waktu kecil cita-citanya pernah nggak sih Pak? Aduh pengen jadi presiden direktur sebuah perusahaan kebanggaan bangsa. Atau apa sih Pak cita-cita waktu kecil? Ya saya, karena ayah saya dulu pedagang mobil. Ya, ayah saya itu yang assembling namanya Honda N360, predecessornya Honda Life. Saya dari SD malah, menjelang lulus SD itu cuma satu cita-cita saya, jadi tukang insinyur. Jadi insinyur mobil. Insinyur mobil. Dan itu saya tuangkan. Jadi saya memasuki SMA 1 itu saya udah belajar bahasa Jerman karena saya tahu setelah SMA 3 selesai saya ingin ke Jerman, dan itu saya lakukan. Walaupun ayah saya mengatakan mau belajar teknik mesin fokus di mobil. Iya, saya bilang. Ayah saya bilang kenapa nggak yang lain sih, karena kakak saya kebetulan doing the same thing dulu sebelumnya. Jadi ya saya bilang enggak lah, itu sesuatu yang saya benar-benar passionate. Jadi saya lakukan itu, akhirnya selesai jadi diploma engineer. Selesai itu, sebelum selesai saya tulis surat ya, dulu kan nggak ada email, nggak ada telepon karena mahal ya. Kita tulis surat, tanya kepada ayah saya mengatakan oke, sekarang sudah satu sisi teknik. Kamu masih mau sekolah lagi? Ya sekolah lagi yang sesuatu yang lain lah, ekonomi, business management. Nah, itu yang saya lakukan. I think that was one of the best advice yang saya terima dari orang tua. Jadi kalau nggak mungkin saya nyangsang terus jadi production manager atau apa ya. Akhirnya itulah yang, tapi in the end apapun yang Anda kerjakan atau Anda sekolah, ya itu disiplin-disiplin itu cuma satu sisi. Jadi untuk Anda masuk kan Anda perlu sarjana, nggak harus sih, tetapi untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi biasanya S1 dulu atau S2. Tapi di kemudian hari tentu untuk mengasah diri itu
mau nggak mau. Kalau dulu saya katakan mungkin menjadi automotive engineer yang ngerti banyak, sekarang saya mesti baca-baca lagi kan kalau mau tahu mengenai automotive engineering. Sudah so different. Ya, I graduated 25 ya, lebih 36 years ago. Ya, saya kan udah lama graduationnya. Tapi yang di Astra, saya untuk belajar sekarang apa dengan posisi saya ini bagaimana memanage people dan bagaimana mengasah keahlian financial. Ya, karena sudah jadi pemimpin tertinggi ini kan, pimpinan tertinggi kan tentu sesuatu yang lain yang harus dipelajari. Dan kembali saya katakan pasti bisa kalau mau. Oke, kemauannya harus kuat dulu ya, Pak? Harus kuat. Iya, terus harus mau belajar terus, nyari tahu terus kayak gitu ya, Pak? Cari tahu terus. Cari tahu terus tuh. Pokoknya pengetahuan tuh luas sekali, lebih luas dari langit ini bahkan mungkin ya, Pak? Betul. Nah, kalau Bapak sendiri nih, Pak, harapan kedepannya untuk Astra apa sih, Pak? Gini, saya kan sudah 30 tahun di Astra dan saya tidak selamanya jadi grup CEO terus. Jadi yang saya banggakan di Astra ini dan saya harap ini akan terjadi terus adalah continuity, sustainability. Jadi siapapun yang jadi pemimpin baru Astra itu bisa menjadikan Astra even lebih besar dan lebih baik ya. Jadi tolong dicamkan, jangan pernah sekali-sekali itu Anda takut sama pesaing. Jadi rekrutlah yang the best people. Karena kalau Anda surrounded by the best people, itu pekerjaan Anda lebih mudah. Saya selalu berkata, kan saya punya 400 eksekutif kan, directors yang bekerja di bawah kita kan di 235 perusahaan ya, itu harus yang the best people. Karena dengan the best people Anda taruh di sini jadi pemimpin pimpinannya Astra Buana, jadi asuransi Astra, apakah lalu United Tractors, Pama Persada, Tambang Emas dan lain-lain. Kalau mereka the best people, half of your duty is done. Jadi itu harus cari yang the best people, jangan pernah takut disaingi, tetapi Anda juga harus mengasah diri terus supaya bisa memberikan guidance yang lebih baik. Anda kalau udah senior itu kan yang dibutuhkan helicopter view. Ya, jadi helicopter view-nya itu bagaimana membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kayak saya katakan bahwa Astra ini kan dulu besar di otomotif, besar harus tetap dikembangkan, tetapi yang non-auto digas dong, karena ada opportunity. Infrastruktur, logistik, dan lain-lain, opportunity, properti, segala macam. Sehingga kita tidak hanya menaruh semuanya itu dalam satu basket. Ya, kalau dalam satu basket, nanti kalau ada apa-apa kayak tahun lalu misalkan, purchasing power-nya nampaknya stagnan. Jadi orang penjualan otomotif down by 11% ya di Indonesia. Beruntung bahwa Astra cuma 8%. Tapi kembali lagi kita tidak bisa makan market share kan, kita perlu volume kan. Tetapi untung jasa keuangannya lebih baik, untung tambang emasnya lebih baik. Seperti itu, harus ada balancing. Kalau tidak ada balancing ya tidak bisa. Jadi pada dasarnya kita memang harus bisa menjadi role model yang baik untuk pimpinan-pimpinan yang ada di bisnis unit Astra. Oke, jadi memang harus surrounding ourselves with the best people ya, Pak? Harus. Ya, dan bisa memetakan nih, misalkan kayak tahun lalu sini ya jomplang, dari yang lain ngegas, akhirnya kita tetap stabil. Sekarang saya tanya, Dela gini, Anda belum berkeluarga? Belum, Pak. Masih nyari nih, Pak. Iya, nanti suatu hari berkeluarga punya anak, siapa yang kepingin anaknya lebih less performing dari orang tuanya? Kita semua kan berharap anak kita lebih baik. Iya kan? Sama seperti saya. Saya kepingin Astra nanti dipegang siapapun, pimpinannya siapapun akan lebih baik. Itu kan yang harus kita jamin kepada, kalau enggak kan nanti pemegang saham bingung kalau seseorang pergi terus nanti sahamnya turun atau itu kan nggak baik. Tetapi saya yakinnya di Astra ini dengan begitu banyak talent yang ada, itu akan lebih baik, even better and even bigger. Itu saya percaya itu dengan sustainability dan continuity yang kita harus sediakan selama ini. Amin ya Allah, kita turut berdoakan ya untuk Astra agar selalu menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Nah, Pak, berikutnya nih saya punya rapid questions. Jadi Bapak harus jawab 3 detik, gimana Pak? Tapi bukan tes psikologi. Mudah-mudahan nggak susah ya Dela ya. Enggak kok Pak, ini cuma pilihan. Siap-siap ya. Iya. Kopi atau teh? Kopi pasti.
Gym atau jogging? Gym. Di rumah aja atau jalan-jalan? Kombinasi. Tapi kalau harus memilih di rumah. Di rumah aja. Ya saya juga suka Pak rebahan Iya, di rumah iya, baca komik, tapi iya. itu saya Pak. Pilih musik rock atau musik pop? Pop. Pop. Nonton film atau baca buku? Baca buku. Gelas plastik atau tumbler? Tumbler pasti. Nah, Papri aja udah milih tumbler, masa kita enggak? Makanya jangan lupa ya, kurangi plastik sekali pakai dalam hidup kita semua. Terima kasih banyak Terima Papri kasih untuk Della. ngobrol-ngobrol. Terima kasih semuanya. Yeay, akhirnya selesai juga interview sama Pak Pri. Akhirnya tadi tuh ya ampun aku tuh deg-degan banget. Sampai bisa jaim super dewasa, super kalem ya kan. Gimana? Tadi udah dapet dong inspirasi, motivasi, tips dan trik. Kalau misalkan kedepannya kita jadi presiden direktur, siapa yang tahu ya nggak sih? Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa tetap nonton terus. Komen, like dan juga subscribe. Karena di YouTube channel 1 Indonesia ini selain pastinya memotivasi kalian, memberikan inspirasi dan pastinya seru-seru banget. Thank you yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nah, menurut Mas Billy sendiri, apa sih yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk bisa berkontribusi positif? Dan di tahun ini, Mbak Dian jadi juri tetap 1 Indonesia Award. Gimana sih Mbak perasaannya? Boleh diceritain ke teman-teman semua perasaannya gimana, pengalamannya apa aja?